Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dani. Di sini kita akan membahas seputar literasi. Oke, di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah-langkah atau kiat-kiat agar kita memulai kebiasaan untuk membaca. Dan pada minggu ini kita akan membahas mengenai manfaat apa aja yang akan kita dapat kalau kita membaca buku. Sebelumnya aku dan tim penerbit Adab ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan tentunya diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan lanjut mengenai apa aja sih manfaat membaca gitu ya istilahnya. Nah, untuk manfaat yang pertama itu adalah melatih otak. Tentu, membaca itu adalah sesuatu kegiatan yang dapat melatih otak. Karena apa? Karena dengan membaca, kita akan dituntut untuk berpikir, dituntut untuk menganalisa, dituntut untuk memecahkan masalah di saat yang bersamaan. Dan disitulah otak mulai bekerja. Nah, semakin kita sering membaca, semakin kita sering juga untuk menganalisa dan otak kita semakin bekerja, semakin terlatih juga seperti itu. Dan untuk kedua, jika otak sudah sering dilatih, maka konsentrasi dari kita itu akan jauh meningkat. Nah, dengan konsentrasi yang jauh lebih meningkat, kita akan meningkatkan kemampuan fokus kita untuk menjadi orang yang objektif. Kita akan bisa berpikir secara tenang, berpikir secara cepat juga, dan cepat mengambil keputusan karena kita sudah tahu dan kita sudah menganalisa dari hal-hal yang sudah kita baca. Nah, lalu yang ketiga adalah menumbuhkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan untuk menulis. Tidak jarang teman-teman penulis, termasuk buku-buku yang di sini juga, mereka adalah orang-orang yang suka membaca. Karena apa? Karena dengan membaca, kosakata akan bertambah, dan juga dengan membaca, kebanyakan penulis juga bisa menemukan inspirasi dari membaca sesuatu. Misalkan dari kutipan si A, kutipan si B di buku A atau di buku B, dan disitulah pentingnya kita untuk membaca. Itulah salah satu manfaat dari membaca, yaitu khususnya untuk teman-teman yang ingin mulai menulis gitu. Bisa dimulai dengan membaca dulu untuk referensi-referensi agar nanti ke depannya teman-teman punya style sendiri untuk menulis itu. Nah, terus yang keempat, yang keempat ini manfaatnya memberikan ketenangan. Studi membuktikan bahwasannya dengan membaca kita akan tenang gitu. Kenapa tenang? Maksudnya menurunkan tekanan darah seperti itu. Jadi dengan membaca kita akan lebih rileks gitu. Tekanan darah kita tidak naik. Nah, justru tekanan darah kita akan stabil dan juga kita akan merasa tenang seperti itu. Terus yang kelima, dengan membaca kita akan menumbuhkan kepercayaan diri. Semakin banyak membaca, semakin banyak wawasan yang kita punya, dan semakin luas wawasan kita dengan membaca, secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk kita. Karena apa? Karena dengan membaca, karena dengan wawasan yang luas itu kita akan cenderung banyak hal yang kita ketahui, dan secara tidak sadar emang seperti itu, kita akan percaya diri gitu dalam menyampaikan sesuatu karena emang kita sudah membaca hal-hal tersebut gitu. Nah, terus untuk yang keenam, manfaat membaca itu, yang untuk poin yang keenam itu adalah meningkatkan kedisiplinan, yakni jika seseorang sudah mulai terbiasa untuk membaca, biasanya seseorang tersebut akan memiliki
jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu untuk membaca, dan biasanya itu rutin dilakukan setiap hari, dan secara tidak langsung itu akan menumbuhkan kedisiplinan pada dirinya. Nah, itu adalah apa istilahnya, manfaat dari membaca gitu. Manfaat dari membaca menumbuhkan kedisiplinan. Dengan rutin membaca, akhirnya kita mulai disiplin. Oh, jam segini kita udah mulai membaca, dari jam sekian sampai jam sekian kita membaca. Begitu. Untuk manfaat yang terakhir, khususnya kita yang di bulan Ramadan ini, kita bisa menambah keimanan. Menambah keimanan karena apa? Dengan kita berpuasa sekarang, banyak sekali mungkin apalagi untuk masih banyak waktu luang gitu. Misalkan puasa, kadang yang biasanya mengisi waktu dengan nyemil apa gitu kan, karena kita sedang berpuasa, jadi kita tidak bisa melakukan hal tersebut gitu di saat puasa. Dan itu bisa digantikan dengan membaca. Dengan membaca, misalkan buku ini, misalkan buku mengenai kisah kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, di sini dari buku ini teman-teman bisa meneladani dari sikap dan sifat dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan di situ dan teman-teman juga secara tidak langsung bisa menambah keimanan gitu. Karena apa? Karena dengan membaca, teman-teman sedang puasa, teman-teman bisa mengisi waktu luang itu dengan membaca berbagai buku tentang keagamaan, seperti buku yang saya sebutkan barusan ini, atau mungkin kisah 25 Nabi dan Rasul juga. Nah, dari teman-teman di sini juga bisa ingat lagi, flashback lagi dari sejarah kisah 25 Nabi dan Rasul, juga kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib atau buku-buku lainnya. Teman-teman juga bisa menambah keimanan, teman-teman juga bisa lebih belajar lagi, memperdalam ilmu agama, dan itu insya Allah akan menambah nilai tambah gitu, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.